warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Diningrum dan rekan saya bernama Fadila Ramadina. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Haji dan Umroh. Yang pertama akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu materi tentang haji. Pengertian haji. Kata haji berasal dari bahasa Arab, yaitu haj, yang berarti datang atau berkunjung. Dalam Islam, makna melakukan haji yaitu datang ke Baitullah dan melakukan ibadah di sana. Sedangkan menurut syar'i adalah menyengaja menuju ke Ka'bah Baitullah untuk menjalankan ibadah. Yang kedua, syarat wajib haji. Syaratnya itu ada 5. Yang pertama, Islam, baligh, merdeka, berakal, dan mampu. Yang ketiga, rukun haji. Rukun haji pada dasarnya berbeda-beda menurut para mazhab. Salah satunya menurut Imam Syafi'i, dan ini merupakan rukun haji yang digunakan secara umum di Indonesia. Di antara lain, yang pertama, ihram, yaitu berpakaian ihram. Yang kedua, wukuf di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Ketiga, tawaf, yaitu tawaf untuk haji atau tawaf ifadah. Yang keempat, sa'i, yaitu lari-lari kecil di antara Bukit Syafa dan Bukit Marwah. Yang keempat, tahailul, yaitu mencukur rambut sedikitnya 3 helai. Yang terakhir, tertib. Yang keempat, rukun haji. Rukun haji yang pertama, ifrad. Yang kedua, membaca talbiyah. Yang ketiga, tawaf kudum. Yang keempat, sholat sunnah ihram 2 rakaat. Yang kelima, bermalam di Mina pada tanggal 10 Zulhijjah. Yang terakhir, tawaf wada. Yang selanjutnya, macam-macam haji. Yang pertama itu haji tamatu, yaitu melakukan amalan-amalan umroh terlebih dahulu, setelah selesai baru melakukan amalan-amalan haji. Yang kedua, haji ifrad, yaitu melakukan haji terlebih dahulu, dan setelah selesai dari amalan-amalan haji ia melakukan ihram untuk umroh dan melakukan amalan-amalan umroh. Yang ketiga, haji qiron, yaitu melaksanakan ihram untuk haji dan umroh secara bersamaan. Yang keenam, dam atau denda. Macam-macam dam atau denda. Yang pertama, menyembelih seekor kambing yang sah untuk dijadikan korban, disedekahkan kepada fakir miskin. Denda ini diberikan kepada mengerjakan haji secara tamatu, qiron, mulai ihram tidak dari miqat, tidak bermalam di Musdalifah, di Mina, tidak melempar jumroh. Yang kedua, menyembelih kambing untuk disedekahkan atau puasa 3 hari atau memberi makan 3 sya, kira-kira sebanyak 7 kilo kepada fakir miskin. Yang ketiga, menyembelih seekor unta. Kalau tidak sanggup, wajib menyembelih seekor sapi. Yang keempat, barang siapa yang membunuh hewan-hewan di tanah haram, maka wajib membayar dam, yaitu dengan menyembelih hewan yang serupa atau hampir dengan yang dibunuh. Yang keempat, barang siapa yang memotong kayu di tanah haram, maka dendanya bagi kayu besar itu seekor unta, 4 seekor unta dan sapi. Yang kecil itu seekor kambing. Dan kelima itu bagi yang terhalang di jalan sehingga tidak dapat memutuskan pekerjaan haji atau umroh, maka boleh tahallul dengan menyembelih seekor kambing. Selanjutnya, tempat membayar denda. Yang pertama, denda yang berupa menyembelih binatang dan memberi makan dibayarkan di tanah haram. Yang kedua, denda yang berupa puasa dibayarkan di mana saja. Yang ketiga, denda yang berupa menyembelih binatang karena terhalang dibayarkan di tempat ia terhalang.
Yang keenam, hikmah haji. Yang pertama, ibadah haji merupakan amalan-amalan perbuatan yang paling baik. Yang kedua, sebagai pelebur dosa-dosa yang telah berlalu. Yang ketiga, sebagai jalan meraih surganya Allah. Yang keempat, sekembalinya dari haji ya seperti yang baru bayi yang baru lahir bersih dari dosa. Yang keenam, apabila melaksanakan haji itu artinya kita telah menjawab panggilan Allah menjadi tamunya. Baiklah, saya Fadila Rahmadina akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang umroh. Poin pertama yang akan saya jelaskan adalah pengertian umroh. Umroh secara bahasa artinya berkunjung ke suatu tempat. Sedangkan umroh dalam terminologi ilmu fikih atau secara istilah adalah bepergian menuju ke Baitullah untuk melaksanakan serangkaian ibadah umroh, yakni tawaf dan sa'i. Atau dengan kata lain, datang ke Baitullah untuk melaksanakan umroh dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Lalu ada perbedaan umroh dengan haji. Nah, perbedaannya adalah pada waktu dan tempatnya. Umroh dapat dilaksanakan sewaktu-waktu dan hanya di Mekah, sedangkan haji dapat dilaksanakan pada beberapa waktu antara tanggal 8 Zulhijjah hingga 12 Zulhijjah, serta dilaksanakan sampai ke luar kota Mekah. Adapun salah satu dalil yang mensyariatkan umroh di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 158. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya Safa dan Marwah adalah sebahagian dari syiar Allah. Maka barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barang siapa yang mengerjakan suatu kebaikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Maha mensyukuri kebaikan lagi Maha mengetahui. Poin pembahasan selanjutnya yaitu tentang hukum umrah. Di kalangan ahli fikih terdapat dua perbedaan. Yang pertama sunnah mu'akkadah, yaitu yang berpendapat berdasarkan sabda Rasulullah yang mengatakan bahwa tidak wajib, namun jika melaksanakan umrah maka itu lebih baik. Lalu yang kedua ada yang berpendapat wajib, terutama bagi orang-orang yang diwajibkan haji. Pendapat ini juga merupakan pendapat mayoritas ulama dari kalangan sahabat dan lainnya. Lalu poin selanjutnya yaitu ada syarat umrah. Secara umum syarat-syarat haji dan umrah itu sama, yaitu Islam, baligh, berakal sehat, merdeka, dan istitoah atau mampu. Kemudian ada juga rukun umrah. Rukun dalam ibadah umrah itu dibagi menjadi 4 bagian, yang mana tidak sah suatu ibadah umrah jika tidak mengerjakan rukun-rukun tersebut. Rukun tersebut antara lain yaitu yang pertama adalah ihram. Di dalam ihram itu ada 3 hal yang wajib dilakukan, yaitu niat, talbiyah, lalu memakai pakaian ihram. Para ulama mazhab sepakat bahwa lelaki yang ihram tidak boleh memakai pakaian yang terjahit dan tidak pula kain sarung, juga tidak boleh memakai baju dan celana. Sedangkan untuk perempuan harus memakai penutup kepalanya dan membuka wajahnya kecuali kalau takut dengan laki-laki dengan ragu-ragu. Lalu perempuan juga tidak boleh memakai sarung tangan, tetapi juga boleh memakai sutra dan sepatu. Kedua ada tawaf. Tawaf merupakan salah satu dari rukun umrah yang wajib dilaksanakan. Adapun mengenai pembagiannya, ulama membagi menjadi 3 bagian, yaitu tawaf kudum. Tawaf kudum ini adalah dilakukan oleh orang-orang yang jauh atau bukan orang Mekah dan sekitarnya ketika memasuki Mekah. Tawaf ini juga merupakan salah satu salat 2 rakaat, yaitu tahiyatul masjid, dan hukumnya itu sunnah. Yaitu yang kedua ada tawaf ziarah yang dilakukan oleh orang yang haji, bukan orang yang umrah. Setelah melaksanakan manasik di Mina, ini tawaf ziarah juga dinamakan meninggalkan Mina dan menziarahi Baitullah.
Tawaf wada. Tawaf ini juga merupakan perbuatan yang terakhir yang dilakukan oleh orang-orang yang haji ketika hendak melakukan perjalanan meninggalkan Mekah. Lalu rukun umroh yang ketiga yaitu sa'i. Hal-hal yang disunahkan bagi orang yang sedang melaksanakan sa'i, diantaranya disunahkan menaiki bukit Safa dan Marwah, melambaikan tangan ke Hajar Aswad, meminum air Zam-Zam, menuangkan sebagian air ke tubuh, keluar dari pintu yang tidak berhadapan dengan Hajar Aswad, naik ke bukit Safa menghadap Ruknul Iraqi, dan berhenti lama di sofa dan bertakbir kepada Allah sebanyak 7 kali. Kemudian rukun umroh yang terakhir yaitu tahallul. Tahallul adalah memotong atau mencukur sebagian rambut kepala. Poin berikutnya yaitu sunnah-sunnah umroh. Hal-hal yang disunahkan yaitu membaca talbiyah, membaca doa setelah membaca talbiyah, membaca zikir suatu tawaf, dan salat sunnah 2 rakaat setelah tawaf. Poin berikutnya, macam-macam umroh, yaitu umroh dibagi menjadi 2 bagian, umroh tamattu dan umroh mufradah. Untuk umroh tamattu dibagi lagi menjadi 2 macam, diantaranya umroh tamattu wajib dan umroh tamattu mustahab. Umroh tamattu ialah umroh yang berkaitan dengan ibadah haji. Jenis umroh ini dilaksanakan terlebih dahulu, lalu dapat dilanjutkan lagi dengan melaksanakan ibadah haji. Sedangkan untuk umroh mufradah dibagi lagi menjadi 2, diantaranya umroh mufradah wajib dan umroh mufradah mustahab. Umroh mufradah ialah umroh yang dilaksanakan tidak berkaitan dengan ibadah haji. Jenis ini dapat dikerjakan oleh siapa saja asalkan ada niat dan kemampuan untuk menunaikannya, serta dengan waktu yang tidak terikat. Poin berikutnya yaitu tata cara pelaksanaan umroh. Seorang muslim tentunya juga harus mengetahui tata cara pelaksanaan ibadah umroh sesuai tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tata cara yang pertama yaitu melakukan mandi sunnah untuk berihram. Yang kedua, memakai pakaian ihram bagi jamaah laki-laki, sedangkan untuk jamaah wanita harus memakai pakaian yang telah disediakan guna untuk menutupi aurat dan seluruh bagian tubuhnya. Lalu yang ketiga yaitu melakukan ihram dari miqat untuk umrah. Yang keempat, ketika berihram tidak terdapat sholat khusus, akan tetapi jika air yang bertepatan dengan waktu yang sangat tajam ini, maka jamaah tersebut dianjurkan untuk sholat terlebih dahulu. Lalu yang kelima, setelah selesai melafazkan doa talbiyah, jamaah kemudian dianjurkan memperbanyak lagi doa talbiyah hingga tiba di kawasan Mekah. Lalu yang keenam, selanjutnya saat memulai tawaf, kita mengelilingi dari Hajar Aswad ke Hajar Aswad lagi itu sebanyak 7 putaran. Lalu yang ketujuh, jika selesai melakukan tawaf, kemudian menutup kedua pundaknya itu menggunakan kain ihram menuju ke makam Nabi Ibrahim. Yang kedelapan, menunaikan sholat sunat tawaf sebanyak 2 rakaat di belakang makam Nabi Ibrahim. Yang kesembilan, jika sudah selesai menunaikan sholat, jamaah disunahkan untuk meminum air Zam-Zam. Lalu yang ke-10, jamaah menuju ke Bukit Safa untuk menunaikan sa'i umroh sebanyak 7 kali bolak-balik, dimulai dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Yang ke-11, selesai kita melakukan sa'i, kemudian kita bertahallul, yaitu dengan cara mencukur rambut untuk jamaah laki-laki atau mungkin dibotak, dan untuk perempuan juga memotong rambut kepala seukuran kurang lebihnya 3 helai rambut. Lalu yang terakhir yaitu berakhirlah serangkaian ibadah umroh ini. Tujuan dilakukan tahallul juga ini untuk menghalalkan atau membebaskan diri dari segala bentuk larangan saat dalam keadaan ihram. Poin selanjutnya yaitu membahas tentang hikmah pelaksanaan haji atau umroh. Salah satu hikmah yang terkandung dalam ibadah haji atau umroh ini diantaranya yang pertama adalah
Apabila kita melaksanakan ibadah umroh, maka dosa-dosa yang telah kita perbuat akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lalu yang kedua itu ibadah haji dan umroh bisa menghilangkan kefakiran atau kemiskinan dan menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Yang ketiga, apabila kita melaksanakan ibadah haji atau umroh, artinya kita telah menjawab panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi tamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baiklah, demikian itu pembahasan materi tentang haji dan umroh dari kami. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang jelas. Kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.